Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Prasetyo dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dan saya Arisma Dwi Wulandari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kalau boleh tanya, ada apa aja sih di Fakultas Syariah, Kak? Kenal lebih lanjut? Ya, Ikuti kami yuk. let's go. Ya, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus merupakan lembaga pendidikan dengan dua program studi, yaitu Hukum Keluarga Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Kalau boleh tahu, kita di sini mau ngapain ya? Di sini kita ingin melakukan interview atau wawancara kepada mahasiswa FASYA, mahasiswa Fakultas Syariah terkait profesi hukum. Wah, menarik sekali ya, Mbak. Ya dong, lanjut ke videonya yuk. Yuk. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Risma Kak dari Kak Teguh. Iya. Pak, kita boleh minta waktunya sebentar, Kak? Boleh. Boleh. Kakak ini dari prodi mana ya, Kak? Dari Prodi HKI Fakultas Syariah Institut Agama Islam. Oh, kalau boleh tahu semester berapa ini Kak? Sudah semester 6. Semester 6? Iya. Kami semester 4. Jauh. Iya, jauh. Ada Kita belum kenalan Kak. masih belum ya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Elfat, asal saya dari Jambi. Ini. Iya. Iya. Prodi ini juga? Iya. Sekarang udah tanya. Benar ya. Berarti Prodi HKI ini memang basicnya kakak ini? Atau itu bagaimana? Insya Allah kan hukum keluarga Islam. Sedangkan di HKI kan banyak belajar tentang Islam Ya. dalam bentuk kompilasi hukum Islam Indonesia, hukum Islam yang memang dari hadis atau PHS, kompilasi hukum ekonomi syariah Islam. Insya Allah saya agak suka pelajaran hukum yang berkaitan dengan Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia. Ya, HKI dan HES ini nantinya kedepannya nanti akan mempunyai gelar SH. Ya. Lalu Kak Elfat ini kedepannya mau jadi apa nih? Kalau kedepannya kita kan pertama cita-cita atau pekerjaan itu kan memang sudah ketentuan Allah, tapi kita ada takdir mukhayyar atau takdir yang harus kita pilih sendiri. Kalau untuk saat ini saya memilih untuk doakan ya untuk bisa menjadi seorang dosen. Tapi kalau di HKI kan profesinya itu pengaruh ke hukum. Iya. Kalau dosen kan gimana ya? Karena paman saya hakim, terus ayah kandung saya seorang KUA dan ibu saya juga bekerja di institut keguruan. Jadi saya merasa saya harus mempunyai literatur baru atau cita-cita baru. Berarti dosen hukum nih ya? Ya, dosen hukum Islam. Berarti kakak ini perlu lanjutkan sekolah lagi ya? Insya Allah. Rencana Syariah? Kita lihat nanti kalau seandainya syariah bisa memberikan progres atau perubahan yang positif, mungkin S2 di sana yang kudus. Tapi kalau masih regres atau perubahannya negatif, ya, mau nggak mau kita harus nyari yang lebih baik untuk menghasilkan dosen yang berintegritas dan punya nilai lebih untuk mengajar para mahasiswa. Lalu langkah apa yang Kak Elfat lakukan ini agar profesi dosen itu terpenuhi? Pertama kan di Indonesia kan memang dosen seperti Rocky Gerung kan walaupun dia S1 dia sudah bisa jadi dosen. Tapi alasan dia bisa menjadi dosen karena dia memiliki intelektual serta integritas yang pas untuk menjadi seorang dosen. Nah, dan karena saya bukan Rocky Gerung, saya merasa saya harus mengambil S2 atau mungkin S3 untuk mencapai intelektual dan integritas yang bermanfaat. Jadi tolak ukur yang bagus pada mahasiswa dan mahasiswa. mungkin apa yang sering-sering dari kami. Terima kasih atas ya. Kita minta maaf. Semoga profesinya itu terpuji ya. Jangan lupa usaha kerasnya terus berdoa lalu ikhtiarnya juga. Doa ikhtiar sampai. Iya, semoga tercapai ya Kak ya. Iya. Terima kasih ya Kak ya. Maaf Kak. Mengganggu waktunya. Astagfirullah.
Assalamualaikum Kak. Iya. Kenapa nih? Kita. Iya, siap. Gimana Mbak? Sahabat-sahabatku. Kami di sini ingin meminta waktunya sebentar, boleh Kak? Monggo. Pripun wonten apa? Ya, sebelumnya kita kenalan dulu ya Kak ya. Nama Kakak siapa? Oh, Aska Sofil. Aska Sofil. Kalau saya Risma Kak. Kalau ini Kak Teguh. San Risma ya. Ya. Dari mana ini? Siapa, Pak? Aska, si pengembala. Enggak Aska. Ya udah panggil Kak aja ya. Ya, terserah. Kak Aska dari prodi apa Kak ini? Saya dari HKI, Hukum Warga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Conge Ngembarejo, Baik. Lengkapnya itu. Iya. Kalau kami dari prodi HES Kak. Oh, ini HES. Iya. Saudara muda dari HKI. Iya. Kita HES, Kak Aska ini HKI. Iya. Dari HES. HES apa Mbak? Risma. Dari HES. Kalau belum tahu Kak Aska ini semester berapa ya Kak ya? Saya semester 6, angkatan 2020. Semester 6. Kita semester 4. Masih hampir kelihatan ya. Cuman wajah HES-nya kurang kelihatan karena belum HES. Belum HES. Masih proses. Ya, ini kita di sini kan mau sharing-sharing dengan Kak Aska. Kak Aska prodi HKI. Kami mau tanya Kak, apa motivasi Kakak Kak Aska ini masuk ke Fakultas Syariah dan di prodi HKI ini? Ya karena saya nasi kudus. Setelah nasi kudus melihat bagaimana saya berproses selanjutnya setelah di SMA, saya melihat bagaimana yayasan ini menjadi barometer pendidikan perguruan tinggi yang ada di Kudus. Lihat basic saya, akhirnya sekadar ketertarikan di Yayasan Kudus. Dulu orang tua menyarankan untuk menjadi guru di tarbiyah. Cuman basic saya, kalau hanya sesuai amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan nggak harus lewat perguruan atau tarbiyah lah kalau dia ya. Akhirnya ada ketertarikan, saya tanya-tanya, saya mencari informasi terkait hukum yang ada di YIN itu gimana. Ternyata hukum yang ada di YIN itu ya memang Fakultas Syariah. Fakultas Syariah dalam hal ini saya memang dari MI, dari MTS, dari Aliyah, ketertarikannya memang di hal-hal yang di sosial humaniora, di masalah-masalah terkait hukum dan tentunya pola masyarakat. Nah tentu saya fokusnya di pola masyarakat, ambilnya di hukum dan menemukanlah HKI itu. Karena dari informasi memang yang ada fakultas hukumnya, yang basic hukumnya ya di Fakultas Syariah, namanya HKI. HES atau HKI ini kalau lulus nanti kan akan bergelar ya Kak ya, bergelar SH kalau nggak salah. Ya. Lalu Kak Aska ini kalau kedepannya itu mau jadi apa? Tentang profesi hukumnya itu mau menjadi apa? Oh iya sih. Terkadang sekarang ada tuntutan kaitannya linear dengan apa yang diproseskan sekarang, harapan ada. Tapi semua pendidikan yang mencerdaskan kan tidak mengerti dalam suatu fokus atau pusat HKI saja. Nah, akhirnya kalau beranggapan, bercita-cita, saya pengennya yang mahasiswa YN, lulusan YN yang sangat kurang, yaitu tentang bagaimana praktisi hukum, karena fokusnya syariah itu mengenai ilmu hukum. Saya fokusnya di praktisi hukum yang bersinggungan dengan ketenagakerjaan. Contohnya di syariah itu HKI dan namanya HKI sekarang saya waktu HKI itu ada kesempatan untuk berproses nanti di prospek kerja di legal. Di legal itu kaitannya dengan mekanisme perusahaan yang bersama dengan tenaga ahli yaitu legal. Memang fakultas hukum fokusnya di situ.
ada kesempatan legal seluruh perusahaan di Indonesia Raya ini membutuhkan yang namanya sarjana hukum yang peruntukan untuk memegang legal di perusahaan masing-masing. Contoh saja, Kudus ini kota industri, banyak lapangan pekerjaan yang harus dilihat teman-teman, terutama saya sebagai HKI, yaitu tentang masuk di perusahaan. Karena pandangan orang-orang bahwasanya kita di kuliah di hukum ya beracara di pengadilan, kita sebagai advokat, sebagai apapun itu. Padahal ada hal lain, kita juga berhak dan memang ada jatah untuk teman-teman hukum untuk masuk dalam perusahaan, contohnya di legal. Harapan cita-citanya seperti itu. Kak Aska ini kedepannya mau jadi legal gitu ya. Lalu langkah apa yang Kak Aska ini lakukan untuk cita-citanya itu? Cita-citanya itu? Ya karena kita berprosesnya di Fakultas Syariah ya. Terkait mata kuliah mengenai tenaga kerjaan sudah. Tetapi ada beberapa kurikulum yang belum diadopsi dari Fakultas Syariah, utamanya cara beracara sengketa ketenagakerjaan. Itu belum ada mata kuliahnya. Akhirnya saya dan teman-teman, utamanya saya berproses di kampus, lebih ke mencari pengalaman lain selain memang menu yang sudah disiapkan dari pihak fakultas terkait mata kuliah. Nah itu menjadi hal penting karena kita tahu cara beracara dalam sengketa ketenagakerjaan, kita mengetahui bagaimana dinamika dalam perusahaan dalam menentukan peraturannya sendiri dalam perusahaan itu butuh hal lain selain perkuliahan, dan itu tidak bakal didapat hanya teman-teman ketika fokus menikmati apa yang dihidangkan oleh fakultas. Dan itu mungkin di kampus lain orang-orang yang berproses tetap di situ, nggak fokus hidangan yang diberikan pihak kampus. Itu kalau ingin menyarankan ke Mbak Risma dan Mas Teguh untuk ketika nanti ingin diproses dimanapun, IAIN ini juga punya beberapa potensi, dan juga kalian kita semua harus mencari hal lain selain biaya agar proses itu berkesinambungan. Kami izin undur diri ya. Oh iya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum brother. Kita bisa sharing-sharing sebentar. Boleh dong. Sebelumnya ini namanya siapa ya? Ya, perkenalkan nama saya Maulana Satri, saya dari Hukum Ekonomi Syariah. Oh, Prodiges ya. Prodiges ya. Semester berapa ini? Ini sekarang semester 4 kebetulan. Sama, kita juga semester 4. Iya. Indonesia Kalau biasanya panggilannya apa ya? Bro aja gimana? Bro. Oke. Kalau saya pergi. Sis dong, bukan sis dong. Iya. Iya kan? Di sini kita ingin melakukan sharing sebentar dengan kakaknya, boleh? Iya, boleh silakan. Di sini di Fakultas Syariah. Iya. Iya? Mungkin kita ada sedikit pertanyaan untuk Bapak Asma. Iya. Dan salah satunya adalah apa alasan masuk ke Fakultas Syariah? Iya. Pertama kan saya itu suka yang namanya ekonomi, tapi kelemahan saya itu lemah detail. Jadi untuk membalance atau menyeimbangkan dua hal tersebut, saya itu masuknya di Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah. Seperti itu. Seperti itu. Di Prodiges nanti atau HKI nanti kita kan sama ya Ki ya? Iya. Kita akan bergelarnya itu SH, Sarjana Hukum. Iya. Nah, jadi rencana siapa tadi? Maulana Sapi. Iya, Kak Maulana, langkah kedepannya itu mau jadi apa? Mungkin Di orang. ke passion saya itu kan karena saya suka hukum. Mungkin saya nanti lebih ke kalau nggak jadi pengacara ya jadi notaris. Terus sekali. Karena saya tuh menyukai hal-hal yang
non formal, dalam arti kalau kita masuk ke dunia pemerintahan di ASN itu kan harus tahu sendiri kan, birokrasinya terlalu banyak, saya tidak terlalu suka itu. Jadi saya tetap bisa bersantai, tapi tetap juga serius dalam menjalani atau menyelesaikan sebuah kasus di dunia notaris maupun di dunia pengacara tersebut. Jadi seperti itu. Nah ini Kak Maulana Syafi'i ingin menjadi kedepannya nanti ingin menjadi Pendekar atau notaris ya? Iya. Notaris mau langkah apa yang Kak Syafi'i lakukan agar pengacara atau notaris itu bisa terwujud? Mungkin kedepannya nanti kan? Oke baik, untuk saat ini sedang saya ambil, langkah yang saat ini sedang saya ambil yaitu ngamplas. sharing-sharing kepada senior-senior atau orang-orang yang sudah menjadi notaris atau advokat atau pengacara. Jadi saya sharing-sharing gimana sih awalnya biar dia jadi advokat, gimana sih caranya biar dia jadi notaris, langkah-langkah apa sih motivasinya buat kita cepat jadi notaris atau advokat. Jadi saya mendekati orang-orang yang sudah menjadi notaris atau advokat tersebut untuk mencari tahu bagaimana caranya, tips-tipsnya itu gimana biar cepat jadi notaris atau advokat. Ya, Tapi itu semua harus disertai dengan usaha ya Kak ya? Ya, pasti. Kerja keras dan juga gitu ya Kak ya? Kita minta maaf kepada Mas Kepala yang telah mengganggu waktunya, dan saya dan Kak Risma mengucapkan terima kasih atas sharing-sharingnya dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. saya sudah mengucapkan sama-sama atas waktu yang telah diberikan dengan ini. Terima kasih. Tapi ya Kak ya? Iya.